Shalom pemirsa, salam damai sejahtera buat kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White dan sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Pemirsa, ini adalah ajakan untuk masing-masing kita dimanapun kita berada. Dengan kehidupan sederhana kita dapat memancarkan karakter Tuhan. Kita memperlihatkan sinar kasih Tuhan kepada orang lain di dalam kehidupan kita, terhadap lingkungan kita, keluarga kita, ya. Dengan sebuah cara, sebuah motivasi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan pakai kita sebagai alat untuk menyinarkan kasih-Nya, ya. Ya, pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasan kita dengan judul Dia Rindu Membuat Anak-Anaknya Bergembira. Ayat intinya terdapat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ya, Allah menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan dan kasih, telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Ya, Tuhan sudah memberikan kita alam di dunia ini untuk kita nikmati. Untuk kita dia mengisinya dengan sebuah kesenangan, dengan kegembiraan. Kita mau lakukan semua itu di alam dengan penuh sukacita juga. Bahwa Tuhanlah kuasa kita yang ajaib, kuasa yang sangat besar. Dia menciptakan bumi dengan alam-alam yang indah, dengan bunga-bunga yang indah, pohon-pohon, burung-burung, semua yang Dia ciptakan sangat indah. Jika kita nikmati semua dengan kehidupan dan kesenangan Kristus, ya. Tuhan itu baik sekali dalam kehidupan kita. Tuhan itu kasih, ya. Dia menciptakan bumi dengan sebuah maksud untuk kita melihat kembali kepadanya, datang kepadanya. Kita mau berhimpun semua. Yang kita lakukan ini hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan salah satu jawaban kita. Ya. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, sumber segala berkat. Bila kita mau datang kepadanya dengan hati yang senang, dengan gembira, dengan sukacita yang besar, kita mau datang kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita mau menyaksikan kasih Kristus di dunia ini, menyaksikan akan kasih karunia Kristus, menyaksikan akan rahmat Kristus. Ya. Jadi di firman Tuhan katakan bahwa kasih Kristus adalah seperti terang matahari yang bersinar dalam kehidupan kita. Biar kita dapat melihat kembali akan maksud dan tujuan, ya, dalam kasih Tuhan ini dalam kehidupan kita, untuk kita mau melakukan dengan kehendak Kristus sendiri. Ya, di darat, di laut dan udara, dengan warninya yang mengagumkan, beragam dalam kontras yang semarak dan terpadu dalam keharmonisan, kita melihat kemuliaannya. Bukit-bukit abadi menceritakan kuasanya kepada kita.
Ya, jadi sangat menarik dalam pembacaan kita, firman kita ini, bahwa di darat, laut, dan udara dengan warna-warni yang mengagumkan dan beragam dalam kontras yang semarak dan terpadu dalam keharmonisan, kita melihat kemuliaannya. Ya, kembali lagi Tuhan katakan bahwa semua yang Dia ciptakan indah, itu baik. Ya, dengan warna-warni yang indah, warna-warni yang bagus untuk kita pandang. Ya, kita melihat kemuliaannya dalam penciptaan yang Dia cipta itu. Ya, bila kita selalu melihat dengan mata rohani kita bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu untuk kita melihat bagaimana kasih Kristus kepada kita, ya, kasih sayang Kristus kepada kita, bagaimana Dia menciptakan semuanya itu karena Dia ingin kita senang, Dia ingin kita bergembira, ya, Dia ingin kita bersuka cita dalam kehidupan kita. Ya, jika Dia ingin kita bergembira, maka tidak ada kesusahan dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang di ayat katakan bahwa Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Yang memberikan kita kepuasan hati dengan penuh makanan, dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dia akan memberikan itu kepada kita terus, secara terus menerus dalam kehidupan kita. Dia tidak membatasi akan kasihnya itu kepada kita. Dia mau memberikan sepenuhnya kepada kita. Jika kita sudah menerima sepenuhnya itu, maka kita juga datang sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan ada pada kita kelak nanti jika kita mau percaya, jika kita mau merendahkan diri kita, jika kita mau melindungi akan semua yang Tuhan ciptakan, dan kita mau berbagi dalam kehidupan kita, berbagi kasih yang Tuhan berikan. Jadi bukit-bukit menceritakan kuasanya kepada kita. Ya. Bukit-bukit itu menceritakan bagaimana Tuhan membuat sebuah bukit yang indah. Tuhan mengumpulkan semua alam yang bagus. Tuhan mengumpulkan akan yang Dia mau berikan kepada kita. Kita melihat kembali kepada alam. Alam saja turut bersuka cita kepada Tuhan. Kita sebagai manusia, biarlah kita juga turut bersuka cita dengan kesenangan hati kita, dengan kerinduan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Kita melihat kembali bagaimana mereka hidup tanpa batas. Mereka hidup tanpa keraguan. Maka itu Tuhan katakan, Aku akan puaskan hatimu dengan kesenangan, dengan kegembiraan, dengan makanan minuman yang limpah. Tuhan akan berikan kita kepada. Jadi sadarlah, hai umat-umat percaya, kasih kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya. Berkat-berkat Tuhan itu banyak kepada kita. Berkat itu selalu melimpah dalam kehidupan kita. Asal kita mau untuk mengelola akan berkat-berkat itu. Dan kita mau berbagi satu sama lainnya. Bahwa Tuhan memberikan saya berkat, maka berkat itu saya akan memberikan juga kepada orang lain dengan senang hati, dengan setulus hati saya. Ya. Jadi pepohonan yang melambai-lambaikan panji-panji hijaunya di bawah sinar matahari, bunga-bunga dengan keelokan yang luar biasa menunjukkan kepada penciptanya. Rumput hijau yang bagaikan permadani menutupi bumi
bercerita tentang pemeliharaan Allah atas makhluk-makhluknya yang paling hina. Segala sesuatu bercerita tentang pemeliharaannya yang lembut dan kebapaan, dan tentang kerinduan yang membuat anak-anaknya berbahagia. Seri Membina Jilid 4 halaman 373-374. Ya. Jadi bagaimana kita juga mau menunjukkan akan kasih Bapa kita, penciptaannya, ya. Di sini katakan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan atas makhluk-makhluk yang paling hina. Ya. Itu akan memelihara kita. Jika kita mau melakukan akan karakter Kristus, jika kita mau menyangkal diri kita manusia yang paling hina, dengan penyangkalan itu maka Tuhan akan menjaga kita. Ya, dikatakan bahwa rumput hijau yang bagaikan permadani menutupi bumi bercerita tentang pemeliharaan Allah atas makhluk-makhluknya yang paling hina. Ya, rumput saja yang menceritakan bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan mau menghidupkan akan pohon-pohon, ya, untuk kita berteduh. Bagaimana Tuhan mau menciptakan segala sesuatunya untuk kita nikmati. Ya. Bila kita dapat bersuka cita, ya, kita dapat bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita mau memancarkan kasih Tuhan. Jika kita tidak mau datang kepada Tuhan, ya, kita manusia yang paling hina di dunia yang fana ini. Ya. Bila kita sadar diri dalam kehidupan kita, bahwa kitalah yang paling hina dalam semuanya itu. Dengan semuanya ini, Tuhan memberikan kita kelegaan, Tuhan memberikan kita kesukaan, sukacita yang besar. Ya, bahwa kita adalah makhluk manusia yang paling lemah dan hina. Segala sesuatu bercerita tentang pemeliharaannya yang lembut dan kebapaan, dan tentang kerinduannya untuk membuat anak-anaknya berbahagialah. Ya, melalui kuasanya, musim panas dan musim dingin, masa menabur dan masa menuai, siang dan malam silih berganti secara berturut-turut. Ya, Tuhan katakan melalui kuasanya lah musim panas dan musim dingin, masa menabur dan masa menuai, siang dan malam silih berganti secara berturut-turut. Ya. Tuhan ciptakan siang dan malam untuk kita dapat menabur dan menuai. Jika kita tabur yang baik, maka kita akan tuai yang baik. Ya. Jika kita tabur yang tidak baik, maka kita akan menuai kebinasaan dalam kehidupan kita. Ya. Jika kita mau tabur firman Tuhan, kemuliaan Tuhan, maka kita akan menuai kebahagiaan sejati dari Kristus. Jika kita mau tabur dengan suka hati kita, dengan senang hati, bila kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi siang dan malam silih berganti secara berturut-turut untuk kita menabur. Ya. Apa yang sudah kita tabur, itulah yang kita tuai. Apa yang sudah kita baca, itulah yang kita praktekkan. Apa yang sudah kita baca, itulah yang kita hidupkan dalam kehidupan kita. Ya. Jika kita mau menanam sebuah pohon, dia akan bertumbuh perlahan-lahan menjadi besar. Ya, seperti kita juga. Jika kita mau menabur firman Tuhan, jika kita mau menabur akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka perlahan-lahan kita akan bertumbuh di dalam kasih Kristus dengan kemuliaan yang sejati, dengan penyempurnaan tabiat itu.
Ya. Jadi katakan bahwa oleh firman-Nya tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur sehingga daun-daun kelihatan dan bunga-bunga berkembang. Setiap benda yang kita miliki, setiap sinar cahaya matahari dan tetesan hujan, setiap butir makanan, setiap saat dari kehidupan adalah suatu pemberian kasih. Khotbah di atas bukit halaman 85. Ya. Jadi dikatakan bahwa kasih Tuhan adalah sinar matahari. Ya. Tadi saya katakan kasih Tuhan adalah seperti sinar matahari yang menerangi kita semua. Ya. Kasih Tuhan dia memperlihatkan kepada kita berkat-berkat, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya. Kasih Tuhan itu murah hati, lemah lembut, ya. Tidak berkesudahan. Ya, seperti sinar matahari jika kita melihat di pagi hari. Ya. Jika kita melihat semua itu, maka kita akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa baiknya kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, bila kita dapat bersyukur, ya, atas setiap yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, setiap butir makanan, setiap saat dari kehidupan adalah suatu pemberian hidup, adalah suatu pemberian kasih. Ya. Bila kita praktekkan ini dalam kehidupan kita, ya, sebagaimana kasih Kristus kepada murid-muridnya di zaman dahulu, kita dapat praktekkan itu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.